Sejak awal tahun 2021 hingga kini, bencana alam melanda berbagai wilayah di Indonesia. Di Sumatera Utara sendiri, lembar penghujung tahun diisi dengan banjir yang terjadi di Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Tebing Tinggi, serta tanah longsor di Sibolangit, Deli Serdang. Bencana terjadi karena faktor alam dan juga ulah manusia sendiri. Penggundulan hutan, kebakaran hutan, dan berbagai jenis pencemaran berdampak pada kerusakan alam yang tentunya merugikan manusia, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Merespon berbagai bencana alam, sekelompok anak muda asal Medan mendirikan Masyarakat Pelestari Lingkungan atau MAPEL yang tersedia di seluruh Indonesia. Komunitas yang terdiri dari berbagai kalangan profesi ini gencar mengedukasi warga untuk melestarikan lingkungan dengan berbagai program seperti reboisasi, penanaman mangrove, dan mengembangkan ekowisata. Pemirsa, muda-mudi Kota Medan yang terdiri dari beragam profesi ini bersatu padu menuntaskan sebuah misi pelestarian lingkungan. Bagi mereka, anak muda yang keren itu adalah anak muda yang tidak hanya memikirkan kesuksesan diri mereka saja, tapi juga harus dapat berkontribusi membalas budi baik alam tempat kita bergantung hidup. Mereka adalah Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan Indonesia atau yang disebut dengan MAPEL. Dan saat ini sudah hadir bersama saya ada Bang M. Yusuf Hanafi Sinaga selaku Ketua MAPEL Indonesia dan juga ada Bang Nanang Ardiansyah Lubis selaku Sekretaris Umum. Kita sapa bersama ya pemirsa. Assalamualaikum Bang Yusuf, Bang Nanang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita bicara lebih jauh lagi soal pelestarian lingkungan, nah Bang Yusuf bilang kan anak muda itu harusnya tidak hanya memikirkan kesuksesan diri mereka saja, bukan berarti nggak boleh sukses gitu ya, tapi juga harus punya perhatian untuk alam. Nah, kalau menurut Bang Yusuf sendiri, karakter cinta lingkungan anak-anak muda khususnya di Kota Medan seperti apa? Saya rasa kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan dan menjaga pohon itu merupakan kewajiban bagi manusia ya. Dan agama manapun juga mengajarkan dan mewajibkannya. Sejauh ini saya melihat anak-anak muda, khususnya di Medan ini, justru tidak mempedulikan lingkungan, tidak memperhatikan lingkungan. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Misalnya dalam urusan kuliahnya, sekolahnya, pendidikannya, bisnisnya, dan lain-lainnya. Sementara kita sudah mulai melihat, cuaca itu sudah sangat panas. Kita sudah berada di luar tuh sudah tidak nyaman lagi. Dan kita lihat juga di Medan ini kan sekarang lagi musim hujan ya di seluruh Indonesia, khususnya di Medan. Kita lihat sudah terjadi banjir di mana-mana. Nah, ini akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya anak muda sendiri. Seharusnya anak-anak muda sekarang itu lebih fokus memperhatikan lingkungan, khususnya menjaga tidak membuang sampah sembarangan. Mengurangi penggunaan konsumsi plastik, baik plastik kresek ataupun botol plastik. Kita bisa menggunakan tumbler ataupun dari tempat-tempat lain kan gitu. Kita ngelihat sejauh ini memang anak-anak muda kurang memperhatikan itu. Ya. Nah, ini juga yang melatar belakangi berdirinya Yayasan Masyarakat Pelestarian Lingkungan Indonesia. Seperti apa? Pada saat itu didirikan tahun berapa? MAPEL itu didirikan pada tanggal 17 Februari 2017 dari berbagai macam profesi nih. Ada dari kawan-kawan mahasiswa, ada dari kawan-kawan lawyers, ada dari kawan-kawan pengusaha yang timbul dari dalam diri dan hati kita ngelihat kondisi alam yang sudah mulai rusak. Tadi kan berpikir, satu-satunya yang kita wariskan kepada cucu kita, kepada generasi bangsa kita, ini adalah alam semesta. Iya. Sekarang saya beralih ke Bang Nanang. Bang Nanang sendiri dari seorang lawyer gitu ya. Tadi profesi Bang Yusuf katakan beragam profesi ada di sini, bahkan ada pemulung ya. Iya. Ya Bang Yusuf ya. Mahasiswa juga ada. Nah,
Bang Nanang sendiri adalah seorang lawyer gitu. Kenapa? Yang kita tahu ya pemirsa, yang namanya lawyer pasti sibuk ya dengan perkara-perkara hukum yang harus diselesaikan, tapi tetap menyempatkan diri untuk bergabung di Mapel. Mengapa? Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan sekitar, bentuk pengabdian kita sama bangsa dan negara ini. Kalau saya pribadi hanya fokus berpikir menangani perkara yang bersifat profit dari kantor sendiri, nah ini bentuk sebagai tanggung jawab kita, karena advokat sendiri kan punya etika profesi, dan pada saat disumpah itu harus juga bisa bertanggung jawab terhadap berbagai hal atau permasalahan ketika ada konflik hukum yang sifatnya tidak menguntungkan sama sekali secara materi atau non profit. Nah, secara pro bono mungkin salah satu wadah di Mapel lah bisa saya realisasikan. Baik, saya kembali ke Bang Yusuf nih. Bang Yusuf, mohon maaf kalau harus mengungkit masa lalu yang kelam begitu ya. Abang hijrah dari, mohon maaf, pecandu nafsa pada waktu itu. Nah, mengapa, apakah dengan berdirinya Mapel ini bisa membantu Abang untuk proses hijrah tadi, pemulihan hingga bisa seperti yang sekarang? Saya mengkonsumsi narkoba itu sejak kelas 2 SMP. Sejak kelas 2 SMP berlanjut terus panjang sampai kuliah. Kebetulan lingkungan saya di rumah itu daerah tempat peredaran narkoba gitu, senior-senior saya. Akhirnya saya kuliah, mungkin saya yakin itu adalah doa dari orang tua saya. Saya berhenti dari mengkonsumsi narkoba itu sebenarnya sangat sulit. Kita berhenti menggunakan narkoba dan bergaulnya pun udah tidak dengan orang yang lama lagi, tapi kita tidak ada aktivitas, pasti kita ingat lagi, pasti kita rindu lagi. Ketika rindu, pasti ingat dia gitu. Nah, ketika rindu ingat nggak ada kegiatan, itu akan kembali lagi. Nah, bagaimana biar supaya jangan rindu? Jangan kasih peluang otak itu untuk berpikir terhadap rindu. Jadi kita harus isi kegiatan itu dengan hal-hal positif, terutama hal-hal baru yang sifatnya menarik. Gitu dia. Dan tentunya berhadapan dengan alam, tapi alam yang asri begitu ya, Bang Nanang, Bang Yusuf ya, pasti menenangkan pikiran juga dan sangat membantu tadi proses hijrahnya Bang Yusuf. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini, pemirsa. Sebelum kita diskusi lebih jauh lagi, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Bagi komunitas Mapel, setiap manusia punya kewajiban untuk membalas budi baik alam yang telah memberi kita kehidupan. Mapel di Sumatera Utara terus mengedukasi warga yang ada di kawasan wisata untuk melakukan penghijauan di sepanjang daerah aliran sungai. Seperti yang dilakukan di objek wisata pemandian sungai Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini Mapel bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menggalakkan kembali geliat pariwisata yang dulu dikenal masyarakat luas ini, dengan membuka wisata arung jeram di Sungai Seruai. Arung jeram ini dapat dilakukan mulai kalangan anak muda hingga usia 60 tahun. Dari rute hulu Sungai Seruai ini, arung jeram akan menuju garis finish di pemandian Sibiru-Biru. Masyarakat yang menjadi pelaku pariwisata juga diedukasi untuk melakukan penghijauan di sepanjang daerah aliran sungai dan juga hutan. Sudah sewajarnya pelaku wisata menjadi individu yang sadar lingkungan, karena mereka menggantungkan hidup dari alam.
Bang Nanang, karena profesinya lawyer, lalu di Mapel ini juga lebih concern kepada aduan-aduan dari masyarakat gitu ya, keluhan masyarakat terkait isu pelestarian, maksud saya kerusakan lingkungan gitu. Yang biasa diterima oleh teman-teman di Mapel apa kasusnya? Untuk kayak tahun dari 2019 lah terakhir itu kita dampingin masyarakat yang selama ini turun-temurun menempati tanah ulayat. Nah, Tanah ulayat. Iya, kan banyak kelompok-kelompok tani di Indonesia khususnya kayak di sini Sumatera Utara tuh ditinggalin sama adat lah ya, adat kebudayaan, ada tanah ulayat namanya itu turun-temurun. Nah, mereka sudah lama bercocok tanam, kemudian diserobot sama perusahaan swasta atau perusahaan asing yang harusnya kelompok penunggu tanah ulayat ini bercocok tanam sesuai dengan kebudayaan kita secara kultur Indonesia yang tidak merusak lingkungan. Ketika masuk perusahaan asing atau perusahaan swasta, ini malah pohon di sekitar perkebunan atau pertanian warga tadi ditanamin dengan misalnya contohnya tumbuhan sawit dan melewati batas yang semestinya itu hutan lindung jadi dirambah. Nah, ini sempat kita dampingi, kita advokasi salah satu yang ada di kabupaten di provinsi Sumatera Utara. Baik, saya beralih ke Bang Yusuf. Beberapa bulan terakhir ini kita di Sumatera Utara menghadapi berbagai bencana alam. Mulai dari tanah longsor di Sibolangit, kemudian banjir ya, bahkan di kota Medan sendiri sampai sekarang masih banjir. Bagaimana teman-teman di Mapel merespon bencana-bencana ini? Mapel sendiri sudah sering melakukan kegiatan untuk mencegah longsor khususnya. Karena kita ngelihat di Sumatera Utara, khususnya di Deli Serdang itu sangat sering sekali terjadinya longsor ya. Deli Serdang, Karo, daerah-daerah pegunungan dan wisata. Dan ini saya lihat kebanyakan korbannya justru masyarakat yang melintas gunain jalan ini, seperti di Sibolangit. Itu yang membuat kami memprioritaskan penanaman itu di wilayah-wilayah pegunungan. Seperti di Biru-Biru, itu kan wilayah pegunungan, kita menanam di pegunungan, kita nanam pohon di pinggiran sungai, sampai kita menanam pohon itu di Sungai Siak, sepanjang Sungai Siak. Di Riau? Di Riau. Berarti Dan tidak hanya di Sumatera Utara? Tidak. Jadi, melihat kondisi Sumatera Utara yang sekarang ini sering dilanda bencana khususnya longsor, itu di daerah Sibolangit dan Tanah Karo. Kita tanggal 28 November lalu, kita ngadain, itu kan pas Hari Menanam Nasional Indonesia, kita ngelakuin penanaman pohon bersama Muspika dan kepala desa juga masyarakat di desa Rumah Kuningkang, Rumah Kinangkung yang baru terjadi longsor nih kemarin. Lagi ya. Iya. Bahkan ada satu warga yang tewas. Iya, satu yang tewas. Nah, kita nanam pohon di sekitar lahan itu. Bahkan kita juga nanam pohon di pinggir jalan, guna mencegah agar tidak terjadinya longsor lagi. Nah, ini kita edukasi masyarakat tentang manfaat pohon ini. Selain mencegah erosi dan memperbaiki udara, iklim, ketika pohon ini hidup, dan ini akan menjadi kehidupan juga untuk seperti hewan dan lain-lainnya, ini kan akan bermanfaat bagi alam semesta. Nah, ketika ada binatang yang hidup hinggap di pohon itu, dia jadikan rumah, dia jadikan tempat untuk mencari makannya, ini kan akan menjadi amal jariah buat kita, yang akan mendoakan kita sampai pohon ini nggak ada gitu. Nah, Rasulullah pernah bersabda, jika esok hari kiamat ada 2 tangkai tunas pohon, maka tanamlah, kata Rasulullah. Berarti kan ini manfaatnya sangat luar biasa menanam pohon. Bayangin Rasulullah bilang, jika esok hari kiamat kita diwajibkan ya untuk nanam pohon. Nah, ternyata manfaat menanam pohon ini luar biasa. Selain untuk mencegahnya terjadinya bencana-bencana longsor, banjir, dan lain-lain, ini juga ternyata ada amal jariah nih. Meskipun kita sudah meninggal, meskipun kita sudah tiada, pohon ini akan terus tumbuh dan akan terus mendoakan kita. Iya, apalagi kalau berbuah dan buahnya itu jadi makanan oleh, jadi sumber kehidupan. Ya, bagi burung-burung begitu ya. Bang Nanang, bagaimana menghadapi pihak-pihak
para pencemar lingkungan atau para penggundul hutan yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini kan banyak juga sih keluhan warga ya, khususnya di daerah-daerah di Sumatera Utara ini yang mengeluhkan hal seperti ini, tapi tidak tahu mau kemana karena mereka masyarakat awam. Nah, kalau teman-teman Mapel pernah berhadapan dengan masalah seperti ini? Iya, untuk tahun ini ada kasus tuh Danau Toba kan, di sekitar beberapa bukit di Danau Toba itu kebakar. Asumsi kita awal, praduga kita itu bukan karena secara alami terbakarnya, tapi memang dibakar. Kita lakukan pendalaman, kita koordinasi sama para penegak hukum. Kita minta kalau itu memang area yang terbakar itu dilakukan sama oknum yang tidak bertanggung jawab, kita minta itu segera ditindak secara tegas. Alhamdulillah kemarin ini ucapan terima kasih kita kepada Polda Sumut, Polres Toba Samosir ya, untuk yang kesekian kalinya bertindak cepat dan pelaku pembakaran lahan itu ditangkap. Salah satunya seperti itu Mbak, kita respon cepat. Yang kedua, ketika memang di satu sisi banyak juga artinya masyarakat yang tidak paham tentang undang-undang lingkungan hidup atau aturan yang bisa menjerat masyarakat awam dengan aktivitas mereka melanggar atau merusak lingkungan, itu biasanya kita edukasi, kita terjun langsung, kita ajak masyarakat diskusi sebenarnya yang mereka lakukan ini melanggar aturan, melanggar undang-undang. Nah, kedepannya berharap mereka tidak lakukan lagi. Tapi kalau mereka tetap melakukan hal yang sama, setelah kita kasih tahu, ya kita serahkanlah ke aparat penegak hukum untuk ditindak secara tegas. Baik, Bang Yusuf dan Bang Nanang, kita jeda lagi, kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, sebelum kita lanjut lagi, saksikan terlebih dahulu komentar warga tentang masyarakat pelestari lingkungan Indonesia dalam tayangan berikut ini. Kalau saya melihatnya sangat konsisten ya, karena sampai hari ini Mapel ini benar-benar bekerja dengan baik, secara konsisten, tidak pernah mengecewakan lah dari segi kegiatan apapun gitu. Antusias sekali, mungkin ini memperkenalkan desa biru-biru, kecamatan biru-biru untuk sebagai pariwisata. Untuk anak cucu kita harus kita jaga lingkungan hidup ini. Kalau tidak dari sekarang, nanti anak cucu kita tidak bisa melihat hutan-hutan ini lagi. Kegiatan pelestarian alam Mapel tetap konsisten dalam konservasi, yaitu penanaman pohon dan juga perawatan pohon. Harapan ke depan untuk Mapel mudah-mudahan semakin maju, pasti semakin bisa berkembang dan diterima di masyarakat ramai dan selalu sukses. Anggota Mapel ini kan terdiri dari beragam profesi ya. Bang Yusuf sendiri aktivis, ada juga yang pengusaha ya, ada Bang Nanang lawyer, ada ibu rumah tangga. Dan ternyata ada juga yang berhasil mengolah sampah plastik. Itu masih remaja ya Bang Yusuf ya? Yang pengelola sampah plastik itu ada di dua tempat. Di Deli Serdang, dikatakan remaja, sudah masuk tahap dewasa dia nih usianya. Sudah dewasa. Dia ini adalah koordinator pengumpul sampah. Dia koordinator dinas para pemungut sampah yang ada di Deli Serdang, khususnya di Kecamatan Pertusetuan. Yeah. Nah, ketika dia mengkoordinir para pengelola sampah ini, penjemput sampah ini, dia beli hasil dari pengumpul sampah ini plastiknya. Nah, dia beli plastiknya ini yang plastik tidak bisa digunakan. Dia beli, ini dia yang tidak bisa didaur ulang. Tidak bisa didaur ulang. Ini dia beli, dia lelehkan, dia masak, dan dia cetak. Jadi paving block. Dan ada lagi satu namanya Bu Sophia, dia
pengurus Mapel di Provinsi Riau, dia mengelola sampah sisa rumah tangga tadi menjadi hasil karya yang luar biasa. Menjadi tas, menjadi dompet, bahkan menjadi baju. Dan Bu Sofia Seven ini peraih Kalpataru tahun 2013 dari Bapak Presiden SBY. Oke, baik, saya beralih ke Bang Nanang nih. Profesi apa lagi yang belum ada di Mapel dan dibutuhkan oleh teman-teman di Mapel? Kalau saat ini profesi yang ada tuh kayak saya advokat, lawyer, ada dosen, pengusaha, pelajar, mahasiswa. Yang belum ada, kalau seandainya kita ada bencana turun tanggap cepat itu dokter mungkin. Nah, baik, untuk menutup Selasar Budi kali ini, silahkan berpesan kebaikan untuk siapa saja agar kita semua harus sadar bahwa kita ini harus membalas budi baiknya alam. Mulai dari Bang Nanang mungkin. Ya. Alam semesta sudah beri kita banyak hal yang sangat menguntungkan buat diri kita sendiri tanpa kita sadari. Sudah semestinya kita harus melakukan hal sebaliknya. Dia beri kita sumber kehidupan, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga alam semesta ini, menjaga lingkungan ini supaya bisa tetap lestari dan kita selamatkan. Ya, baik, Bang Yusuf. Alam semesta ini harus tetap kita jaga kelestariannya untuk generasi anak cucu kita ke depan. Tanamlah pohon, mesti hanya satu di rumah, dan rawat sampai besar dan ceritakan ke anak cucu kita untuk melakukan hal yang sama. Satu pohon ini akan menghidupi orang banyak dan menghidupi makhluk-makhluk lain. Jadi seperti saya bilang tadi, Rasulullah pernah berpesan, jika esok hari kiamat di tanganmu ada 2 tunas daun, tunas pohon, maka tanamlah. Baik, Bang Yusuf, Bang Nanang, terima kasih banyak sudah hadir di studio Sama-sama. Selasar Budi. Terima kasih sudah sharing, dan salam saya untuk teman-teman yang ada di Mapel dan bahkan ini seluruh Indonesia ya. Saya dengar ada sampai ke Bali bahkan, di Lombok ya. Terima kasih dan sukses. Terima kasih juga untuk Dai TV. Pemirsa, alam diciptakan untuk kesejahteraan manusia, dan kita manusia sebagai khalifah di bumi punya kewajiban untuk merawat, membalas budi baik alam dan melestarikannya. Tetap jaga kesehatan Anda, patuhi protokol kesehatan, mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa, jangan lupa untuk saksikan episode Selasar Budi selanjutnya. Saya Rahma Mandasari undur diri, sampai jumpa.